introduction myself, my name is Lita Immanuel Surabutar. I will present my part which is about reference and inference. Reference is the aid of speaker or writer using linguistic forms to enable the listener or reader to identify something. Reference depends on the speaker's intention. For example, to refer to something, and on the speaker belief, for example, so that the listener can identify the speaker's purpose. Referensi adalah tindakan penulis dalam menggunakan bentuk-bentuk linguistik untuk memungkinkan pendengar atau pembaca untuk mendapatkan suatu pemahaman atau pengertian. Referensi tergantung pada niat pembaca, misalnya untuk menentukan pada suatu hal dan pada keyakinan pembicara, misalnya agar pendengar dapat menentukan maksud dari tujuan pembicara. Next, inference. Inference is tasked to the listener to make a conclusion in order to have an interpretation of meaning with the speaker, which show the process of deciphering the pragmatic meaning of the utterance. Jika reference dilakukan oleh bergantung pada tujuan pembicara, inference atau kesimpulan adalah tugas pendengar untuk membuat kesimpulan agar memiliki interpretasi atau pemahaman makna dengan si pembicara atau maksud si pembicara yang menunjukkan proses penguraian makna pragmatis dari suatu ucapan. Inferensi kan penarikan kesimpulan nih dengan penaluran dari yang umum ke yang khusus. Misal menggunakan modus ponen. Contohnya nih, A. Udara cerah, B. Kita akan pergi ke pantai. Hubungan A ke B yaitu jika udara cerah maka kita akan pergi ke pantai. Dengan menggunakan modus ponen, kesimpulannya adalah kita akan pergi ke pantai. There are four aspects of reference and inference, namely 1. Penggunaan referensial dan atributif, 2. Name and reference, 3. The role of context, 4. Anaphoric reference. These four aspects will be explained by my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, let me introduce myself. My name is Nurul Syafika. Here I will explain about names and reference. Well, names and reference. Among all members of a community who share a common language and culture, there is a convention that particular referring expressions will be used to always refer to certain entities. And consequently, one could assume that a name or a proper noun like Shakespeare only denotes one particular person. Similarly, one might think that an expression containing a common noun like tuna sandwich maybe can only be used to identify a specific thing. Allowing a more pragmatic view on reference shows us how a person can be identified via the expression, for example, tuna sandwich maybe, and the proper noun, for example, Shakespeare, can refer to a thing. Think about the respect situation and invent one sentence in which tuna sandwich is used to identify a person, and two sentences in which Shakespeare is used to identify a thing. Apparently, there is a cultural convention about a set of entities that can be identified by the use of the producer, for example, be it a writer, artist, musicians, and etc. So, a process which does not have to work between a listener, speaker, but it can work in terms convention between all members of a community who share a common language and culture. Jadi di sini names and reference ini merupakan sebuah proses yang tidak harus bekerja antara pembicara dengan si pendengar, namun dapat bekerja dalam persyaratan konvensi antara semua anggota komunitas yang berbagi bahasa dan budaya yang umum. Everything is based of daily experience, so we assume that proper names refers to an specific, for example, expression containing a common man or woman.
the cheese sandwich. For example, I asked to my friends, "Where is my cheese sandwich?" So my friend said, "He is over the window." So in this, for example, there is a pragmatic connection between the same community. So I think that's enough for me. Thanks very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang referential and attribute use. The concept of referring something doesn't always match with the physical image or entity. The certainly existence also matters when someone's referring also being directed towards something non-exist. Jadi konsep yang merujuk pada sesuatu yang tidak sesuai dengan entitas atau gambar fisik, dan tidak semua referring expression memiliki referensi yang dapat diidentifikasi. It's important to recognize that not all referring expression have identifiable physical reference. Indefinite noun phrase can be used to identify a physically present, but they can also be used to describe entities that are assumed to exist but are unknown. And referential and attribute use in this case, any could replace the indefinite article a. This is called attribute use, meaning whoever and whatever fit the description. It is different from referential use, where the referent is a specific person. Referential use is the use that a speaker makes a definite noun phrase when he uses the content of the noun phrase to identify an individual. Jadi sangat penting untuk diketahui bahwa tidak semua ekspresi rujukan memiliki referensi fisik yang dapat diidentifikasi. Frase kata benda tak tentu dapat digunakan untuk mengidentifikasi entitas yang ada secara fisik. Tetapi mereka juga dapat digunakan untuk menggambarkan entitas yang dianggap ada tetapi tidak diketahui. Penggunaan referensi dan atribut dalam hal ini apa saja dapat menggantikan artikel tak tentu, yaitu a. Ini disebut penggunaan atribut, yang berarti siapapun atau apapun yang sesuai dengan deskripsi. Ini berbeda dengan penggunaan referensial, yang dimana referensinya orang tertentu. Penggunaan referensial adalah penggunaan yang dibuat oleh pembicara dari frase kata benda tak tertentu ketika dia menggunakan isi dari frase kata benda untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi dapat saya berikan salah satu contoh, yaitu there is a man waiting for you. Jadi pada kalimat itu hanya menginformasikan bahwa ada seseorang lelaki yang menunggu, tetapi tidak diketahui siapa lelaki-laki yang dimaksud. Maka secara tidak langsung pendengar akan berasumsi pada seseorang yang dimaksud. Mungkinkah seorang ia kenal atau orang lain? Jadi kata e dalam contoh itu disebut attribute use karena dapat diganti untuk menggambarkan entitas atau wujud yang belum diketahui. Sedangkan kata man itu disebut referensial. Dalam hal ini frase kata benda tidak bisa mengidentifikasi entitas yang secara fisik seperti contoh tersebut. Jadi demikian untuk materi referential and attribute use. Akan dilanjutkan lagi untuk materi selanjutnya oleh teman saya. Okay, now I will explain about the role of context. Our ability to identify the references to which they are actually identified depend more on our understanding. The role of context generally limits us
to interpretation outside in context. Jadi kemampuan kita untuk mengidentifikasi referensi yang dimaksudkan sebenarnya dan lebih tergantung pada pemahaman kita sendiri. The role of context umumnya membatasi kita untuk berepresentasi di luar konteksnya. Jadi kemampuan kita untuk mengidentifikasi sebuah referensi yang dimaksudkan sebenarnya itu dan lebih tergantung pada pemahaman dari kita sendiri. Kita akan langsung ke contohnya. The fried rice left without paying. Nasi gorengnya ditinggal tanpa bayar. Kalimat di atas memiliki arti nasi gorengnya dibiarkan begitu saja tanpa dibayar. Kalimat ini berfokus pada nasi gorengnya, namun merujuk pada bukan pada nasi gorengnya, namun merujuk pada referensi, yaitu pada orangnya. Walaupun tidak disebutkan dalam konteks itu orangnya, namun kita dapat berpikir sendiri bahwa yang ditunjukkan nasi gorengnya dibiarkan begitu saja adalah orangnya, bukan nasi gorengnya atau yang lainnya. Jadi jika pembicara mengungkapkan tentang nasi goreng yang dibiarkan begitu saja tanpa dibayar, kita langsung memikirkan orangnya yang tidak membayar nasi gorengnya. Kemudian contoh untuk the role of context membatasi kita untuk berepresentasi di luar konteksnya. Jadi contohnya itu cheese potatoes cake are made from potatoes and pounded with a mixture of chicken meat. Perkedel kentang dibuat dari kentang goreng yang ditumbuk dan dicampur dengan daging ayam. Ketika penutur mengungkapkan kalimat ini, pendengar secara otomatis akan berasumsi sesuai dengan apa yang dikatakan tanpa berpikir lainnya. Selain dari ucapan si penutur, jadi jika penutur mengungkapkan kalimat itu, kita langsung mengerti apa yang dimaksudkan, apa yang dibicarakan tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anaphoric reference. Anaphoric reference invite listeners to continue to identify correctly. Anaphoric reference mengajak pendengar untuk terus mengidentifikasi dengan tepat. Referensi itu sebenarnya ada 3 tipe, yaitu anaphoric reference, kinetic reference, and zero anaphora. Namun di sini saya akan menjelaskan hanya dengan anaphoric referensi. Jadi di sini kita akan membahas tentang anaphoric referensi. Referensi anaphoric ini terjadi ketika sebuah kata atau frasa mencakup pada sesuatu yang disebutkan sebelumnya dalam wancana. Jadi contohnya itu adalah in the first chapter, a girl and a boy were trying to escape from the chase of monster. The boy grabbed the girl's hand and pulled her to move quickly. He shouted loudly and her to keep running and the monster. Di dalam bab pertama ini, seorang gadis dan seorang laki-laki mencoba melarikan diri dari kerajaan monster. Jadi, pertama kita akan menggunakan a girl and a boy. Namun, pada kata selanjutnya kita hanya menggunakan he atau her untuk menandakan a girl and a boy, seperti itu. Itu yang dinamakan anaphoric reference. Kenapa? Karena inisial referensinya itu di awal, sedangkan yang bercetak miring dan tebal itu adalah anaphoric referensinya. Kalimat di atas disebutkan inisialnya. Kenapa di kalimat tersebut merupakan anaphoric reference? Karena inisialnya disebutkan lebih dulu, seperti itu. Thank you. Assalamualaikum. Thank you. This is Fumi.